mau ke Tegarjo, Blitar, mau merasakan kasih Allah dalam Porta Santa. Ini masih di jembatan apa ini? Setelah tol, gerbang tol Kramasan, KM 363. Sangat cerah, udara hari ini sangat baik, matahari bersinar, langit biru, pokoknya luar biasa. Sekarang di kilometer 338 mendekati Kayu Agung, Palembang, Kayu Agung, keluar exit tol Kayu Agung, kemudian ke arah Tugu Mulyo Oki, kemudian dari Tugu Mulyo ke kanan menuju ke Blitang. Pada teman-teman, kami ini lagi dalam perjalanan menuju Tegalrejo untuk ziarah Porta Santa. Dari komunitas Provinsialat memang tidak semua hadir, tapi paling tidak kami ingin merasakan sendiri karena biasanya kami mendampingi. Sekarang kami ingin melaksanakan sendiri sebagai komunitas. Maka ya semoga kerahman Allah dan sukacita akhirnya kami bisa merasakan di Tegalrejo. Salam untuk semua, semoga kami bisa berjalan lancar dan saling doakan, itu saja. Kita akan keluar ke exit tol Kayu Agung. Dari Palembang kita keluar ke exit tol Kayu Agung kilometer 330. Kemudian memasuki kota Kayu Agung sekitar 10 menit dari gerbang tol ini. Dari Kayu Agung baru menuju ke arah lintas timur menuju ke Tugu Mulyo Oki. Nah, di pasar Tugu Mulyo Oki itu nanti kita akan belok kanan. Biaya tol dari Palembang atau gerbang tol Kramasan ke Kayu Agung ini 50.000 berjarak 38 km. Mahal ya. Mobil pertama dikendarai Romo Giarno, Budaryono. Kemudian mobil kedua Romo Wahyu, Bruder Widodo, Romo Marino. Dan ini mobil ketiga. Kita memasuki kota Kayu Agung, tapi akan isi minyak dulu di sini. Antri BBM, pernah terjadi antri panjang dengan waktu cukup lama, tiba-tiba ketika sudah buka tutup tangki minyak habis. Sedih, kecewa, jengkel juga. Itulah perjalanan hidup. Kadang-kadang nampaknya sudah sangat pasti di depan mata, tetapi juga kita tidak dapat mencapainya. Takdir tidak bisa diubah, tapi nasib bisa kita rubah. Sumatera Selatan adalah daerah minyak, di mana-mana dibor, dieksploitasi minyak mentah. Tetapi ya harus antri. Ini ironi kehidupan yang harus selalu dialami. Apa boleh buat? Satu segi menghambat perjalanan, segi lainnya bagian dari takdir ilahi. Meskipun mesin itu terbuat dari besi, tetapi ada kalanya aus, ada kalanya membutuhkan suplai kekuatan supaya tetap bisa berjalan. Hidup kita juga sama. Kita butuh amunisi, butuh kekuatan untuk hidup kita. Itulah doa. Mari kita isi hidup kita dengan doa.
masih untung. Tadi antri 3 truk. Biasanya harus berjibaku dengan puluhan, bahkan lebih dari puluhan, bisa 1 kilo. Itulah Sumatera Selatan. Ini daerah pom bensin di daerah Tugu Mulyo ini. Kayu Agung, sorry. Tapi ya itu tetap orang Jamatan masih untung ada solar. Biasanya sudah antri berjam-jam sampai tempatnya habis. Itulah bagian dari nasib. Kira-kira mau merayakan hari kemerdekaan nggak ya? Atau tetap mengibarkan bendera One? Saya tidak tahu tentang One Piece. Satu lagi ini isu-isu yang pernah saya dengar adalah BBM bahkan di SPBU itu ada oplosan. Barang yang bagus dioplos dengan yang kurang bagus, sehingga itu berpengaruh pada kondisi mesin. Refleksinya ya, hidup kita mari kita isi dengan hal yang paling berkualitas, dengan keutamaan-keutamaan yang baik. Dengan demikian hidup kita tetap terjaga, hidup kita tetap berkualitas. Jangan isi hidup kita dengan hal-hal yang buruk, jangan dioplos dengan hal yang nggak baik, yang negatif, supaya hidup kita nggak keropos. Itu Bray. Perjalanan sebenarnya masih sekitar 3 jam lagi, tetapi nampaknya butuh energi juga ini. Maka kita akan mampir sebentar di salah satu warung lah, untuk beli minuman dan makanan selayak sepantasnya supaya tidak kosong. Jadi kehendak itu memang besar, tetapi fisik juga harus dihidupi. Jangan memaksakan diri. Maka kita nanti sesudah pom bensin ini mau mampir sebentar di warung untuk beli minuman dan makanan secukupnya. Karena itulah doa kita, berilah kami rezeki pada hari ini secukupnya, dan itu harus kita hidupi. Hai kalayak ramai, mari nonton, ikuti kami dalam Porta Santa ini. Ada keceriaan, ada sukacita, ada berkat. Semoga Anda semua juga senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Amin. Tetap tonton, oke? Kita masuk ke simpang Talang Pangeran. Pertigaan ini kalau ke kanan lewat Rasuan bisa ke BK10 Pelitang, tetapi kita yang ke kiri, kita lewat Tugu Mulyo Oki. Kalau ini jalan lintas timur ini sangat halus, sangat baik, melebihi tol Kayu Agung ke Palembang. Memang harus hati-hati karena ya pasti lebih sempit, tetapi sebetulnya lebih baik. Dari sini nanti ke arah Tugu Mulyo. Di sana ada satu paroki Kristus Raja yang dilayani oleh romo-romo dari MSC. Sampai di kotanya itu, di pertengahan itu nanti belok kanan menuju Petanggan. Dari Petanggan belok kanan menuju Tegalrejo. Nah, sebetulnya untuk sampai di sana juga bisa lewat Jahe. Itu sebelum Lubuk Seberuk. Tetapi jalannya ada yang kurang bagus. Untuk mobil-mobil kecil memang menjadi susah.
Nanti pertemuannya juga dipetangkan sama saja, hanya mungkin lebih cepat. Rata-rata jalan di Blitar, daerah Blitar ya baik, tetapi sempit, itu saja permasalahannya. Tapi masih normal dibandingkan dengan ketika jalan-jalan masih tanah. Maka jangan khawatir kalau mau ziarah ke Tegalrejo, Porta Sangta. Ini sebelah kanan ini ada tempat wisata Teluk Gelam yang cukup dikenal di mana ya, di Sumatera Selatan. Ada danau dan macam-macam di sana. Katanya bagus, saya belum pernah ke sana. Nah, di samping kanan ini ada restoran yang sangat terkenal dulu pagi sore, tapi sekarang sudah tutup ini karena dampak dari jalan tol, sehingga tidak banyak mobil yang lewat sini untuk mampir. Sangat disayangkan, tapi nanti ada gantinya sebuah restoran yang sekarang cukup dikenal di daerah Teluk Gelam ini. Kalau tidak salah namanya Sari Rasa. Tempatnya bersih dan lumayan lah untuk makan. Iklan. Ya, ini iklan lah. Mau ke arah Tegalsari lewat Jahe. Ini sebetulnya wilayah Paroki Kristus Raja Tugu Mulyo, tetapi sejak tahun lalu sudah diserahkan ke Paroki Para Rasul Tegalsari. Kalau dari jarak ke gereja Paroki Kristus Raja lebih dekat, tapi karena perbedaan perbatasan pemerintahan, maka akhirnya demi administrasi negara, maka mereka akhirnya pindah ke Paroki Tegalsari, Para Rasul Kudus. Jalannya sebetulnya umumnya bagus, ada beberapa titik yang tidak bagus. Saya dengar di sini banyak juga umat yang pindahan dari Tegalsari, maka banyak saudara-saudara Tegalsari yang punya saudara di sini. Itulah yang terjadi di daerah dari Pasik menuju Karangladi, Tegalsari. Satu Nusa, satu. Di sepanjang jalan ini berkibar umbul-umbul aneka warna, bendera merah putih. Tidak ada One Piece, menandakan bahwa bangsa kita akan merayakan kemerdekaan ke-80. Bangsa yang merdeka. Saudara-saudari, puncak kemerdekaan itu sebetulnya adalah ketaatan. Kalau kita hidup dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam komunitas, dalam berbangsa dan bernegara, selalu ada aturan. Dan kalau kita mentaati aturan itu dengan sukacita, dengan kegembiraan, maka kita akan merasakan itulah inti dari kemerdekaan kita. Bebas mengekspresikan diri, bebas mentaati aturan, bebas hidup dengan berbagai peraturan kehidupan keluarga, komunitas, bangsa kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Maka
kita tidak akan merasa tertekan dengan aturan itu. Akhirnya kami Bruder sama Krista udah sampai di Tegalrejo. Cuaca lumayan panas. Ini menuju ke pendopo, sudah ada Romo Kadi. Jadi selamat datang untuk kita semua. Memang 2 mobil belum kelihatan, tetapi yang jelas sekarang sudah ada yang sampai. Ini kompleksnya di belakang gereja ini. Ini ada aula. Itu ada beberapa tempat untuk menginap dan lain-lain di sana. Itu beberapa orang sudah ada di pendopo dan ini adalah belakang gereja. Sekian, nanti disambung lagi ya.